Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinjani Fitria Dewi, NPM 21755060. Di sini saya akan menjelaskan tentang review dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Yang pertama yaitu ada pengertian tentang audit atau pemeriksaan. Audit adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Lalu ada jenis-jenis auditor berdasarkan organisasinya. Yang pertama yaitu akuntan publik, yang kedua pemeriksa internal, yang ketiga ada auditor pemerintah yaitu ada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, ada Badan Pemeriksa Keuangan atau inspektorat di Departemen Pemerintah. Ini berdasarkan pemberi kerja atau tempat auditor bekerja. Lalu ada dasar-dasar pemeriksaan keuangan. Yang pertama dasar hukum, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dan yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Lalu ada pengertian pemeriksaan keuangan negara, yaitu adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yaitu di sini ada pemeriksaan keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat 1, yaitu pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Lalu ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 3 Ayat 1, yaitu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lalu ada jenis-jenis pemeriksaan keuangan negara. Yang pertama yaitu pemeriksaan keuangan, yang kedua pemeriksaan kinerja, dan yang ketiga yaitu pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Lalu ada perbedaan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Di sini tujuannya dalam pemeriksaan keuangan yaitu memperoleh keyakinan memadai sehingga pemeriksa mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material atas kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Dan pemeriksaan keuangan itu memiliki hasil yaitu opini atas laporan keuangan dan lingkup pemeriksaannya yaitu seluruh laporan keuangan. Lalu pada pemeriksaan kinerja memiliki tujuan yaitu menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas serta aspek kinerja lainnya atas suatu hal pokok yang diperiksa dengan maksud untuk memberikan rekomendasi yang dapat mendorong ke arah perbaikan. Dan pemeriksaan kinerja ini memiliki hasil yaitu kesimpulan dan rekomendasi atas aspek kinerja yang dinilai. Lalu lingkup pemeriksaannya yaitu lebih spesifik. Lalu pada PDTT memiliki tujuan yaitu dalam bentuk kepatuhan bertujuan menilai apakah hal pokok yang diperiksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan PDTT dalam bentuk investigatif bertujuan yaitu mengungkap adanya indikasi kerugian negara atau daerah atau unsur pidana. Dengan hasil yaitu kesimpulan berdasarkan tujuan pemeriksaan dan lingkup pemeriksaannya lebih spesifik. Lalu yaitu di sini ada waktu pemeriksaan. Pada pemeriksaan keuangan dia reguler atau berkala. Lalu hal pokok atau informasinya yaitu sudah ditentukan atau posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas atau elemen lainnya dalam laporan keuangan dan memiliki kriteria yaitu kerangka pelaporan keuangan itu ada SAP atau SAK dan peraturan perundang-undangan dengan rekomendasi tidak wajib. Lalu pada pemeriksaan kinerja yaitu waktu pemeriksaannya adalah tidak reguler atau berkala dengan hal pokok perlu ditentukan atau sesuai lingkup pemeriksaan dengan kriteria peraturan perundang-undangan, best practice,
dan lain-lain dengan rekomendasi wajib. Lalu PDTT memiliki waktu pemeriksaan tidak reguler atau berkala dengan hal pokok perlu ditentukan atau sesuai lingkup pemeriksaan dengan kriteria peraturan perundang-undangan dengan rekomendasi tidak wajib. Lalu yang keempat di sini ada ruang lingkup pemeriksaan keuangan negara. Dalam SPKN 2017, lingkup pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Lalu yang kelima yaitu lingkup keuangan negara. Yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan negara. Yang keempat, pengeluaran negara. Yang kelima, penerimaan daerah. Yang keenam, pengeluaran daerah. Yang ketujuh, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain. Yang kedelapan, kekayaan lain yang dikuasai pemerintah. Yang kesembilan, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Yang keenam yaitu kewenangan pemeriksa BPK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 10, di dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, BPK memiliki kewenangan yaitu meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya. Melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara. Meminta keterangan kepada seseorang dan memotret atau merekam atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan. Lalu di sini yang ketujuh ada perbedaan PKN dengan pemeriksaan sektor private. Yaitu dalam audit sektor private, pelaksananya yaitu kantor akuntan publik dan objeknya yaitu perusahaan atau entitas swasta dengan standar profesional akuntan publik atau SPAP dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangannya tidak terlalu dominan dalam audit. Lalu pada audit sektor publik yaitu pelaksananya adalah lembaga audit pemerintah atau KAP yang ditunjuk lembaga audit pemerintah dengan objek yaitu entitas, program, kegiatan, dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN yang dikeluarkan oleh BPK dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu merupakan faktor dominan karena kegiatan di sektor publik sangat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan. Lalu yang di sini ada review dan pemeriksaan laporan keuangan. Yang pertama yaitu ada tujuan review. Tujuan review laporan keuangan adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Yang kedua, oleh karena itu, review tidak mencakup suatu pengujian atas validitas substansi, bukti, atau dokumen sumber seperti perjanjian kontrak pengadaan barang atau jasa, bukti pembayaran atau kwitansi, serta berita acara fisik atas pengadaan barang atau jasa, dan prosedur lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam sebuah pemeriksaan. Dua, perbedaan review dan pemeriksaan, yaitu berbeda dengan pemeriksaan, review tidak mencakup pengujian terhadap SPI, catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan melalui perolehan bukti, serta prosedur lainnya seperti yang dilaksanakan dalam suatu pemeriksaan. Sebagai contoh, dalam hal pengadaan barang modal yang nilainya material, proses review hanya meyakinkan bahwa pengadaan barang telah dicatat dalam aset tetap. Sedang dalam pemeriksaan harus dilakukan pengujian bahwa prosedur pengadaan barang tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu hal lain yang membedakan review dengan pemeriksaan adalah pelaksanaan aktivitas, yaitu review dilakukan secara internal, dalam hal ini oleh auditor pada aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP, sedangkan pemeriksaan dilakukan oleh auditor eksternal yaitu pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI.
Berdasarkan ayat 1 pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, APIP terdiri dari BPKP, yaitu Inspektorat Jenderal atau nama lainnya secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten atau Kota. Oleh karena itu, yang melaksanakan review atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Inspektorat Provinsi untuk laporan keuangan pemerintah provinsi dan Inspektorat Kabupaten atau Kota untuk laporan keuangan pemerintah kabupaten atau kota. Dan yang ketiga yaitu ada tujuan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Lalu bagian D yaitu standar pemeriksaan keuangan. Pada SPKN 2017, Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN, lampiran peraturan yaitu ada kerangka konseptual pada PSP 100 yaitu standar umum, PSP 200 standar pelaksanaan, dan PSP 300 standar pelaporan. Pengguna SPKN. Pada pasal 4, SPKN berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap entitas, program, kegiatan, serta fungsi berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang memiliki tingkat keyakinan memadai. Pada pasal 5, SPKN berlaku bagi BPK, akuntan publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Lalu, angkutan publik yang melakukan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang dan aparat pengawasan intern pemerintah yang melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Lalu D. Asersi manajemen. Asersi manajemen adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit. Asersi manajemen meliputi keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian dan pengalokasian, dan penyajian dan pengungkapan. Lalu di sini ada penjelasan asersi manajemen. Yang A, asersi keberadaan dan keterjadian berhubungan dengan aspek. Apakah aset, kewajiban dan ekuitas yang tercantum dalam neraca dan catatan atas laporan keuangan memang benar-benar ada per tanggal neraca? Apakah pendapatan serta belanja yang dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran dan CALK memang benar-benar telah terjadi selama periode pelaporan? Dan apakah transaksi operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang mempengaruhi kas yang dilaporkan dalam laporan arus kas dan CALK memang benar-benar telah terjadi selama periode pelaporan? Yang B. Asersi kelengkapan. Berhubungan dengan jaminan bahwa semua transaksi dan rekening yang seharusnya telah disajikan dalam laporan keuangan memang telah tercermin dalam laporan keuangan dan tidak ada hal-hal yang material atau signifikan yang tertinggal dan tidak diungkapkan. C. Asersi hak dan kewajiban. Berhubungan dengan keyakinan bahwa aset yang disajikan dalam laporan keuangan memang benar-benar hak entitas dan bahwa hutang yang disajikan dalam laporan keuangan memang benar-benar kewajiban entitas per tanggal laporan keuangan. Yang D. Asersi penilaian, yaitu berhubungan dengan keyakinan bahwa akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan telah mencerminkan nilai yang semestinya. E. Asersi penyajian dan pengungkapan, yang berhubungan dengan jaminan bahwa akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan telah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan secara mestinya. E. Metodologi pemeriksaan. Metodologi pemeriksaan keuangan yaitu adalah ukuran kinerja pemeriksaan, yaitu standar pemeriksaan, panduan manajemen pemeriksaan, dan tujuan dan harapan pelaksanaan. Perencanaannya yaitu pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan, lalu pemahaman entitas dan proses bisnis, lalu pemahaman hasil pemeriksaan sebelumnya, lalu pelaksanaan prosedur analitis awal, lalu pemahaman atas sistem pengendalian intern, lalu identifikasi dan penilaian risiko awal. Selanjutnya yaitu penetapan batas materialitas awal, penentuan metode uji petik, lalu pemenuhan kebutuhan pemeriksa, dan penyusunan program pemeriksaan dan program kegiatan perorangan. Lalu pelaksanaannya yaitu pelaksanaan pengujian pengendalian internal, lalu penyesuaian tingkat resiko dan tingkat materialitas setelah uji pengendalian, lalu penyesuaian prosedur pengujian, lalu pelaksanaan pengujian substansif atau bisa juga menggunakan hasil uji pengendalian, lalu evaluasi terhadap pelaksanaan pengujian substantif, lalu pelaksanaan prosedur tambahan jika diperlukan, lalu penyusunan dari penyampaian temukan, pemeriksaan dan jurnal penyesuaian,
lalu perolehan surat representasi, lalu pelaksanaan prosedur analitis akhir, lalu penilaian resiko dan materialitas akhir. Lalu pelaporannya yaitu penyusunan dan pembahasan KHP dan penyusunan konsep akhir dan penyampaian LHP. Yang F, tahapan pemeriksaan. Perencanaan pemeriksaan. Pemahaman, tujuan pemeriksaan, dan harapan penugasan yaitu dilakukan untuk mengetahui hasil akhir dan sasaran pemeriksaan yang diharapkan pemberi tugas serta mengetahui kriteria pengukuran kinerja penugasan. Lalu pemahaman entitas dan proses bisnis yaitu bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan memadai mengenai proses kerja secara umum dan risiko terkait dari tiap proses kerja spesifik entitas. Pemahaman hasil pemeriksaan sebelumnya yaitu memahami proses kerja entitas dan risiko-risiko terkait berdasarkan hasil pelaksanaan tindak lanjut. Pelaksanaan prosedur analitis awal adalah untuk membantu pemeriksa dalam merencanakan sifat, saat, dan lingkup untuk prosedur-prosedur lainnya di tahap selanjutnya. Pemahaman atas SPI bertujuan mengkaji pengendalian intern entitas dalam menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan. Pemahaman sistem pengendalian intern atau SPI. SPI terdiri dari kebijakan, struktur, prosedur, proses, tugas, dan faktor-faktor lainnya yang membantu entitas untuk merespon dengan tepat resiko ketidakpatuhan. Komponen SPI antara lain yaitu lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko entitas, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta pemantauan yang relevan dengan pemeriksaan. Identifikasi dan penilaian risiko awal bertujuan untuk melakukan pengkajian atas penilaian risiko-risiko pemeriksaan agar dapat disusun prosedur pemeriksaan yang fokus pada area berisiko tinggi. Penetapan batas materialitas awal adalah nilai maksimum yang menjadi batas memeriksa untuk meyakini bahwa semua salah saji yang di atas nilai tersebut dianggap material. Penentuan metode uji petik. Uji petik adalah pemilihan beberapa unsur dalam suatu populasi sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan atas keseluruhan populasi. Strategi dan rencana pemeriksaan. Strategi pemeriksaan yang berisi hal-hal yang akan dilakukan selama pemeriksaan dan rencana pemeriksaan yang merumuskan bagaimana cara melakukan pemeriksaan. Strategi dan rencana pemeriksaan harus didokumentasikan secara tertulis dan diperbarui sepanjang proses pemeriksaan. Sebagai hasil akhir dari tahap perencanaan, pemeriksa menyusun laporan hasil perencanaan pemeriksaan LHPP, P2, dan program kerja perorangan atau PKP. Lalu ada pelaksanaan pemeriksaan. Pelaksanaan pengujian pengendalian internal, yaitu pengujian terhadap SPI meliputi pengujian yang dilakukan pemeriksa terhadap efektivitas desain dan implementasi SPI. Lalu penyesuaian tingkat resiko dan tingkat materialitas. Setelah pengujian pengendalian, pemeriksa harus mengevaluasi tingkat risiko yang ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil dari pengujian pengendalian. Penyesuaian prosedur pengujian, penyesuaian prosedur pemeriksaan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pengujian pengendalian. Lalu pelaksanaan pengujian substantif adalah suatu prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Lalu evaluasi terhadap pelaksanaan pengujian substantif yaitu mereview pelaksanaan pengujian substantif sebelumnya. Pelaksanaan prosedur tambahan jika diperlukan yaitu dilakukan apabila pemeriksa ketika dalam proses pengujian pengendalian atau pengujian substantif menemukan hasil yang tidak sesuai ekspektasi. Lalu penyusunan dan penyampaian temuan pemeriksa dan jurnal penyusunan atau koreksi yang menyampaikan temuan-temuan pemeriksaan hasil pembahasan sebagai tahap akhir dari pemeriksaan di lapangan. Lalu perolehan surat representasi, pelaksana prosedur analitis akhir, penilaian risiko dan materialitas akhir. Pemerolehan dan analisis bukti, yaitu bukti pemeriksaan adalah informasi yang digunakan oleh pemeriksa dalam menentukan kesesuaian hal pokok dan dengan kriteria pemeriksaan. Kuantitas bukti yang diminta tergantung pada risiko pemeriksaan. Semakin tinggi risiko, bukti yang harus didapatkan semakin banyak. Lalu proses pengumpulan bukti dilakukan sampai pemeriksa yakin bahwa bukti telah cukup dan tepat untuk mendukung kesimpulan. Kualitas bukti tergantung pada risiko pemeriksaan. Semakin berkualitas sebuah bukti, kemungkinan lebih sedikit bukti yang diminta. Lalu bukti pemeriksaan adalah informasi yang digunakan oleh pemeriksa dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria. Bukti pemeriksaan yaitu harus cukup dan tepat. Cukup merupakan ukuran kuantitas bukti pemeriksaan yang dipengaruhi oleh penilaian pemeriksa atas risiko pemeriksaan dan kualitas bukti pemeriksaan. Tepat yaitu bukti pemeriksaan merupakan ukuran kualitas bukti pemeriksaan yaitu relevan, valid, dan andal untuk mendukung hasil pemeriksaan.
Bentuk bukti pemeriksaan yaitu bermacam-macam seperti catatan transaksi elektronis atau fisik, komunikasi tertulis atau elektronis dengan pihak di luar entitas yang diperiksa, hasil observasi pemeriksa maupun keterangan lisan atau tertulis dari pihak yang diperiksa. Bukti yang diperoleh dari pihak ketiga lebih valid, dan metode yang digunakan dalam pemerolehan bukti bisa termasuk yaitu inspeksi, observasi, permintaan keterangan, konfirmasi, rekalkulasi, prosedur analitis, dan atau teknik lainnya. Metode pengumpulan bukti pemeriksaannya itu adalah pengamatan, inspeksi, permintaan keterangan, konfirmasi ekstern, re-performance, perhitungan ulang, pengujian substansif, uji pengendalian, dan prosedur analitis. Pengembangan temuan pemeriksaan, yaitu unsur temuan yang harus ada adalah kondisi, kriteria, dan akibat. Unsur sebab bersifat opsional, tergantung dengan kedalaman penguji yang dilakukan pemeriksa untuk dapat menentukan penyebab utama dari ketidakpatuhan yang timbul. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun suatu temuan pemeriksaan yaitu mengakomodasi tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan. Pengungkapan unsur-unsur temuan disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan kepatuhan. Didukung oleh bukti-bukti pemeriksaan yang cukup, kompeten, dan relevan, disajikan dalam suatu urutan yang logis, akurat, dan lengkap, serta hasil dari proses analisis bukti-bukti pemeriksaan oleh tim pemeriksa di lapangan. Langkah penyusunan temuan pemeriksaan yaitu melakukan analisis hasil pengujian bukti untuk mengidentifikasi adanya perbedaan yang signifikan antara kondisi dan kriteria. Yang kedua, mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari perbedaan untuk mengetahui akibat dan sebab apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi dengan kriteria. Yang ketiga, menyusun unsur-unsur temuan pemeriksaan dari temuan tersebut. Lalu ada pemerolehan tanggapan atas temuan pemeriksaan, yaitu penyusunan konsep temuan pemeriksaan, penyampaian konsep temuan pemeriksaan, pemerolehan komentar atau tanggapan dari pimpinan entitas, lalu yang keempat yaitu himpunan temuan pemeriksaan. Pelaporan pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan atau LHP merupakan bukti penyelesaian penugasan bagi pemeriksa yang dibuat dan disampaikan kepada pemberi tugas. Penyusunan dan pembahasan konsep LHP atau LK bertujuan untuk menuangkan secara tertulis seluruh hasil pemeriksaan untuk menjawab tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan. Penyusunan konsep akhir dan penyampaian LHP atau LK atas LK bertujuan menyelesaikan konsep LHP yang telah mendapat tanggapan akhir dari entitas menjadi suatu laporan sebagai bukti penyelesaian penugasan bagi pemeriksa. Fungsi LHP yaitu mengkomunikasikan hasil pemeriksaan, menghindari kesalahpahaman hasil pemeriksaan, bahan untuk melakukan tindakan perbaikan oleh pihak yang bertanggung jawab, memudahkan pemantauan tindak lanjut. Langkah pelaporannya yaitu penyusunan LHP dan tindak lanjut pemeriksaan. Prinsip laporan yang baik yaitu bermanfaat maksimal, LHP yang dibuat hati-hati tapi terlambat disampaikan, nilainya kurang bagi pengguna LHP, yaitu tepat waktu. Lalu lengkap yaitu memuat semua informasi dan bukti untuk memenuhi tujuan audit. Lalu akurat yaitu informasi didukung bukti yang cukup dan tepat sehingga LHP kredibel dan dapat diandalkan. Lalu objektif yaitu LHP disajikan secara seimbang, tidak memihak dan sesuai fakta lapangan. Meyakinkan yaitu LHP menyajikan hubungan logis antara tujuan, kriteria, temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Lalu yaitu jelas, LHP mudah dibaca dan dipahami. Lalu yang terakhir yaitu ringkas. LHP hanya memuat informasi yang relevan dengan tujuan pemeriksaan. Pelaporan hasil pemeriksaan keuangan yaitu sistematika. Lalu di sini ada sistematika laporan hasil pemeriksaan. LHP berisi opini LK yaitu lembar opin, gambaran umum, dan LK audited. LHP SPI plus kepatuhan yaitu resum LHP, temuan-temuan SPI dan kepatuhan. Lalu ada ikhtisar pemantauan TLHP sebelumnya. Lalu yaitu laporan lain sesuai harapan penugasan. Yang pertama contoh LHR transparansi fiskal, yang kedua LHR kemandirian fiskal, yang ketiga pelaporan terkait aspek kinerja tertentu. LHP pemeriksaan keuangan. Yang pertama hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK atas kewajaran laporan keuangan entitas. Yang kedua gambaran umum pemeriksaan. Yang ketiga laporan keuangan entitas yang telah diperiksa. Surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin entitas disertai dengan tempat dan tanggal. Lalu pada bagian akhir masing-masing komponen LK audited harus ditandatangani oleh pemimpin entitas. Opini atas kewajaran laporan keuangan yaitu wajar tanpa pengecualian,
wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan pernyataan menolak memberikan pendapat. WTP, wajar tanpa pengecualian. Seorang pemeriksa akan memberikan opini ini apabila memenuhi syarat, yaitu bukti pemeriksaan yang cukup memadai telah terkumpul dan pemeriksa telah melaksanakan penugasan sedemikian rupa sehingga mampu menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah dipatuhi. Lalu semua aspek dari standar umum SPKN telah dipatuhi dalam penugasan pemeriksaan. Lalu seluruh laporan keuangan, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan atas kas, LPSAL, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan telah lengkap disajikan. Yaitu lalu di sini ada WTP, wajar tanpa pengecualian. Lanjutannya yaitu laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan SAP. Hal ini juga berarti bahwa pengungkapan informatif yang cukup telah tercantum dalam catatan atas laporan keuangan serta bagian-bagian lainnya dari laporan keuangan tersebut. Dan tidak terdapat situasi yang membuat pemeriksa merasa perlu untuk menambahkan sebuah paragraf penjelasan atau memodifikasi kalimat dalam laporan pemeriksaan. Lalu ada WDP, wajar dengan pengecualian. Seorang pemeriksa akan memberikan opini ini apabila kondisi pemeriksa yaitu adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji. Bukti pemeriksaan yang cukup memadai menyimpulkan bahwa salah saji yang terjadi baik adalah material tapi tidak pervasif terhadap LK. Adanya pembatasan lingkup atau ketidakcukupan bukti, lalu tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai untuk disajikan dasar opini, tetapi pemeriksa menyimpulkan bahwa dampak yang mungkin terjadi pada laporan keuangan atas salah saji yang tidak terdeteksi adalah material tapi tidak pervasif. Lalu ada tidak wajar. Seorang pemeriksa akan memberikan opini ini apabila kondisi pemeriksa ketika pemeriksa setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji yang ditemukan baik secara individual maupun agregat adalah material dan pervasif pada laporan keuangan. Sifat pervasif atau berpengaruh secara keseluruhan diantaranya dapat dilihat dari kompleksitas proporsinya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan dan persyaratan pengungkapan yang bersifat fundamental. Lalu tidak memberikan pendapat. Seorang pemeriksa akan memberikan opini ini apabila menemui kondisi pemeriksaan yaitu bahwa laporan keuangan tidak dapat diyakini wajar atau tidak dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP. Ketidakyakinan tersebut dapat disebabkan oleh pembatasan lingkup pemeriksaan dan atau terdapat keraguan atas kelangsungan hidup entitas. Alasan yang menyebabkan menolak atau tidak dapat menyatakan pendapat harus diungkapkan dalam LHP yang memuat opini tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi opini yaitu pembatasan lingkup audit atas atau kecukupan bukti. Keadaan di luar kendali entitas, yaitu seperti catatan akuntansi hancur karena adanya kebakaran. Catatan akuntansi telah disita oleh aparat pemerintah untuk waktu yang tidak dapat ditentukan. Lalu ada keadaan terkait sifat dan waktu penugasan, seperti waktu yang tersedia untuk penghitungan persediaan tidak cukup, pengendalian entitas tidak efektif, dan pemeriksaan tidak dapat menerapkan prosedur alternatif untuk memperoleh bukti yang cukup, dan ketidakcukupan catatan akuntansi. Lalu adanya pembatasan oleh manajemen, misalnya manajemen membatasi auditor melaksanakan prosedur peninjauan fisik, konfirmasi kepada pihak ketiga, ataupun pembatasan lainnya. Lalu yang kedua, penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji, yaitu kesesuaian pilihan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi yang dipilih tidak konsisten dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku atau laporan keuangan termasuk catatan terkait. Tidak merepresentasikan transaksi dan kejadian yang sebenarnya, sehingga penyajian yang wajar tidak dapat dilakukan. Lalu ada penerapan kebijakan akuntansi terpilih. Manajemen tidak secara konsisten menerapkan kebijakan akuntansi, termasuk ketika manajemen tidak konsisten menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten antar periode atau antar transaksi yang sejenis atau terjadi kesalahan penerapan kebijakan akuntansi. Lalu yaitu kesesuaian atau kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan, yaitu LK tidak memasukkan semua hal yang perlu diungkapkan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam SAP, atau pengungkapan dalam LK tidak disajikan sesuai dengan SAP, atau LK tidak mengungkapkan hal-hal yang dipersyaratkan untuk mencapai penyajian yang wajar. Dasar penetapan opini yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Hubungan SAP, sistem laporan keuangan, dan opini audit, yaitu
Sistem akuntansi dikembangkan berdasarkan SAP. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui sistem akuntansi. BPK melakukan audit atas laporan keuangan dan memberikan opini audit. Kriteria pemberian opini laporan keuangan oleh BPK yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Lalu komunikasi pemeriksaan. Pemeriksa melakukan komunikasi yang efektif selama proses pemeriksaan, yaitu dilakukan pada semua tahap pemeriksaan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan. Antara lain mengkomunikasikan kriteria pemeriksaan, ketidaksesuaian dengan kriteria, dan juga kesulitan dalam melakukan pemeriksaan. Lalu bentuk komunikasi perlu disesuaikan dengan kondisinya dengan mempertimbangkan waktu komunikasi dan bentuk komunikasi apakah dilakukan secara lisan atau tertulis atau keduanya. Lalu ada kepada pihak yang bertanggung jawab. Mengkomunikasikan hal-hal tersebut dapat membantu dalam mencapai saling pengertian dalam proses pemeriksaan dan kegiatan pihak yang bertanggung jawab. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.